Shalom anak-anak Tuhan yang hadir pada hari ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita semua lipat tangan, tunduk, kepala, dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur karena telah diberi kesempatan untuk beribadah di rumah-Mu pada hari ini. Kami siapkan fisikal dan mental kami untuk beribadah. Atas nama Tuhan Yesus Kristus, semua anak-anak Tuhan katakan amin. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul, jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Seterusnya kita berdoa untuk uang persembahan. Mari kita semua lipat tangan, tunduk kepala, dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau berkatilah uang persembahan yang telah kami persembahkan kepadamu pada hari ini. Kami berdoa agar uang persembahan ini dapat digunakan untuk pembangunan iman anak-anak-Mu. Kami bersyukur atas segala berkat dan rezeki yang Kau berikan kepada kami. Kami teruskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai
kekasihku. Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi. Sebelum kita mendengar cerita Alkitab, mari kita tunduk berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati anak-anak supaya dapat mendengar dengan sungguh-sungguh dan supaya mereka dapat bersaksi dengan berani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cerita Alkitab pada hari ini yaitu bersaksi dengan berani. Petrus dan Yohanes ditangkap. Sudah berhari-hari pemimpin Yahudi Yerusalem tidak senang hati. Mengapakah mereka tidak senang hati? Karena mereka melihat bagaimana semakin ramai orang berkumpul bersama-sama Petrus, Yohanes, dan murid-murid Yesus yang lain. Mereka ingin mendengar tentang Tuhan Yesus. Mereka percaya dan minta untuk dibaptis. Mereka ingin menjadi ahli keluarga Allah. Ini tidak boleh jadi, kata para imam. Kami jangka selepas Yesus disalibkan, kita tidak akan mendengar namanya lagi. Tetapi sekarang murid-muridnya terus bercerita tentang Dia dan menyatakan Dia sudah bangkit. Pengikut-pengikutnya menjadi lebih ramai daripada dahulu. Kita harus mengancam dan menghentikan mereka. Ketika imam-imam mendengar bahwa seorang yang lumpuh dari lahir telah disembuhkan, mereka mula bergerak. Mereka memanggil ketua pengawal yang berjaga di dalam bait Allah. Tangkap 2 orang yang sedang berkhotbah itu, perintah mereka. Walaupun Petrus dan Yohanes tidak membuat kekacauan di Serambi Salomo atau melakukan sesuatu yang jahat, mereka ditangkap oleh pengawal-pengawal itu. Tangan mereka diikat seperti yang dialami Yesus, dan mereka dimasukkan ke dalam penjara selama 1 malam. Tetapi apa yang mereka katakan tentang Yesus tidak dapat dipenjarakan oleh orang ramai, karena Roh Kudus terus mengingatkan mereka, sehingga ramai yang mula percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah semalaman Petrus dan Yohanes dipenjarakan, Imam Kayafas memanggil semua imam-imam dan juga orang-orang Farisi yang membenci Yesus untuk datang. Mereka berkumpul di ruang mahkamah di mana Yesus pernah diadili oleh mereka. Kemudian Petrus dan Yohanes dibawa ke hadapan mereka. Lalu mereka bertanya, "Dari manakah datangnya kuasa kamu untuk menyembuhkan orang lumpuh itu?" tanya mereka. Karena mereka melihat orang yang lumpuh itu berdiri dekat Petrus dan Yohanes. Tanpa gementar, Petrus dan Yohanes memandang mereka. Karena Roh Kudus yang ada di dalam hati mereka membuat mereka berani, sehingga Petrus menjawab dengan tegas, "Tuan-tuan yang terhormat, jika kamu ingin tahu bagaimana orang ini sembuh, maka ketahuilah bahwa dengan nama Yesus Kristus dari Nazaret yang telah kamu salibkan dan telah dibangkitkan Allah dari kematian, dengan nama Dialah orang ini sembuh dan berdiri di hadapanmu dalam keadaan sehat sempurna." Kemudian Petrus meneruskan kata-katanya lagi, "Tiadalah penyelamatan melalui sesiapa yang lain, karena tidak ada nama di bawah langit ini diberikan dalam kalangan manusia yang dapat menyelamatkan kita," kata Petrus. Para imam yang terpelajar itu kehairanan mendengar Petrus dan Yohanes. Mereka berkata, "Bukankah mereka berdua ini adalah nelayan dari Galilea?" Pemimpin agama itu berbisik-bisik sesama sendiri. Apabila para imam melihat orang yang sudah disembuhkan itu berdiri di dekat kedua-dua mereka, mereka tidaklah dapat menyangkalnya lagi.
Lalu mereka menyuruh Petrus dan Yohanes keluar dari majelis itu, dan mereka pun bermesyuarat sesama sendiri. Apakah yang akan kita lakukan kepada mereka itu? Sesungguhnya sudah nyata kepada semua orang Yerusalem bahwa satu mukjizat yang mengagumkan telah dilakukan melalui mereka. Dan kita tidak dapat menafikannya lagi. Tetapi supaya berita ini tidak tersebar luas dalam kalangan bangsa kita, eloklah kita melarang mereka berkata-kata lagi kepada sesiapapun dengan menggunakan nama itu, kata mereka. Demikianlah mereka pun memanggil kedua-duanya itu dan mengeluarkan perintah, jangan sekali-kali bercakap atau mengajar dengan nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, wajarkah pada pandangan Tuhan jika kami mendengar kata-katamu lebih daripada mendengar kata-kata Allah? Timbangkanlah, kerana kami mesti bercakap tentang segala yang telah kami lihat dan dengar itu. Setelah membuat ugutan, mereka pun melepaskan kedua-dua rasul itu, kerana tidak tahu bagaimana hendak menghukum mereka, memandangkan seluruh masyarakat memuji Allah atas apa yang telah mereka lakukan. Petrus dan Yohanes terus pergi ke rumah para sahabat yang tekun berdoa untuk mereka. Mereka semua mengelilingi Petrus dan Yohanes dengan gembira. Tuhan telah menjawab doa mereka. Petrus dan Yohanes sudah dilepaskan. Lalu Petrus dan Yohanes menceritakan apa yang terjadi kepada diri mereka. Mereka juga menyatakan bahwa mereka sudah dilarang untuk bercakap mengenai Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Mendengar hal itu, para sahabat mula berdoa lagi. Kata mereka, "Ya Allah, Engkaulah yang menjadikan langit, bumi, dan laut, serta segala isinya. Lihatlah, bagaimana para pemimpin agama mengancam kami. Jadikan kami berani untuk tetap memberitakan firman-Mu. Berikanlah kuasa kepada kami supaya orang sakit disembuhkan, dan banyak mukjizat yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus," seru mereka. Setelah mereka selesai, Allah terus membuat keajaiban. Rumah tempat mereka berdoa bergoncang, dan sekali lagi mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Apa yang mereka minta sebentar tadi benar-benar terjadi. Kuasa Roh Kudus menyertai mereka, sehingga banyak orang sakit yang disembuhkan. Doa sudah menguatkan mereka, dan dengan berani mereka pergi untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Melalui pembelajaran ini, kanak-kanak akan mendapat 3 objektif. 1. Memahami bahwa Allah menjawab doa kita dalam nama Yesus. 2. Yakin doa mereka didengar dan dijawab oleh Tuhan. 3. Berdoa dengan berani, baik untuk keperluan diri sendiri maupun untuk orang yang sedang memberitakan Injil. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar tadi kita dengar. Mari lipat tangan, tunduk, dan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar sebentar tadi. Semoga kanak-kanak diberi kekuatan dan keberanian untuk bersaksi dan sentiasa tekun berdoa. Berikan kanak-kanak hikmat kebijaksanaan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengar dia panggil nama saya.
Yohanes 16 ayat 23b. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sebelum kita menyiapkan ibadah kita pada hari ini, saya akan memimpin dalam doa berkat. Mari kita semua lipat tangan, tunduk kepala, dan mari kita berdoa. Marilah kita pulang dengan membawa berkat Allah kita, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.